Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari mengenai hukum daripada toharoh dan segala sesuatu yang berhubungan dengan toharoh. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari tentang masalah solat. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat penting sekali, karena solat adalah penghubung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata as-solat, kalau kita lihat dari arti bahasa, mempunyai arti ad-du'a'u bi khairin, yaitu doa tentang kebaikan. Ini adalah arti solat menurut bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, yang artinya, dan doakan kepada mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu adalah sebagai penyejuk hati bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kepada orang yang telah membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Adapun kalimat as-shalah, kalau kita lihat dari pengertian secara fikih, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama fikih, adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun tuftatahu bit takbir wa tukhtatamu bit taslim, yang artinya salat adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini adalah pengertian salat menurut ulama ahli fikih. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya salat adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena salat adalah merupakan penghubung antara seorang hamba dengan pencipta, penghubung antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Maka salat, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama ahli fikih, adalah merupakan ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, ibadah lahiriah yang paling utama, karena salat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang paling utama atau yang paling mulia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu." Amal yang paling utama adalah salat. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu." Salat adalah amal yang paling utama. Kemudian orang tadi bertanya ketiga kalinya, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tetap, beliau mengatakan as-shalatu. Salat adalah amal yang paling utama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi salat adalah ibadah yang paling utama untuk seorang hamba.
Dan sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu yamhullahu biha al-khataya. Salat 5 kali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala bentuk kesalahan dengan salat tersebut. Ini adalah bahwasanya salat, kalau seorang hamba mengerjakan dan menunaikan salat dengan sempurna sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang telah memenuhi syarat dan rukunnya secara lengkap, maka salat tersebut adalah sebagai penghapus dosa untuk hamba tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atammal wudu'a kama amarahu Allah taala fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Yang artinya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan salat, maka salat 5 waktu adalah sebagai penghapus dosa untuk segala dosa yang terjadi pada hari tersebut. Begitu juga sebaliknya, karena salat ini adalah amal atau ibadah yang sangat penting, maka sembrono dan acuh tak acuh terhadap ibadah ini akan mengakibatkan kekufuran, akan membawa seorang hamba untuk masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruki as-salata muta'ammidan fa innahu man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Yang artinya, wahai Ummu Aiman, janganlah kamu tinggalkan salat dengan sengaja. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah lepas darinya. Ini adalah kedudukan ibadah salat dalam Islam. Salat menempati kedudukan yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun hikmah untuk disyariatkannya salat, hikmah dan hikmah kenapa salat itu disyariatkan, maka para ulama menyebutkan termasuk salah satu hikmah dan rahasia akan disyariatkannya salat adalah bahwasanya dengan salat ini seorang hamba akan mengenal dan faham tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Dia akan faham bahwasanya dia adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat ini, maka dia akan selalu ingat tentang hal tersebut. Karena apa? Karena seorang hamba, seorang manusia, setiap hari dia mempunyai kesibukan yang sangat banyak. Jika dia disibukkan oleh sebuah kesibukan yang bisa melalaikan dia, melupakan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan salat ini dia bisa mengingatkan dirinya kembali bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang mana tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, termasuk rahasia dan hikmah diwajibkannya salat adalah agar seorang hamba tetap yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan rezeki kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah cuma sekedar sebab dan perantaraan. Tapi yang memberikan rezeki dia yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk hikmah dan rahasia diwajibkannya salat adalah agar manusia bisa menyisihkan sedikit waktunya,
atau mengkhususkan sebagian waktunya untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwasanya manusia setiap harinya disibukkan dengan kesibukan yang sangat banyak sekali. Manusia setiap harinya melakukan dosa yang sangat banyak sekali. Maka hendaklah sebagai manusia, yang mana manusia ini adalah tempatnya dosa dan pelupa, untuk mengkhususkan sedikit waktunya untuk kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya salat yang selalu kita lakukan setiap hari 5 kali, salat ini akan menjadi pensuci, akan menjadi pembersih dari segala kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan dalam setiap harinya. Dan hal ini telah diungkapkan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin." Qala fama yubki dzalika minad daran. Perumpamaan salat 5 waktu adalah sebagaimana sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras di depan rumah kamu sekalian, yang mana kamu mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali, maka dia akan menemukan sedikit kotoran pun dalam dirinya. Jadi kalau seseorang melakukan mandi setiap hari 5 kali, coba bayangkan, orang tersebut badannya akan bersih, orang tersebut badannya akan wangi, tidak akan ada bau kecut atau bau yang kurang enak di badannya. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini yang kita lakukan setiap hari 5 kali adalah sebagai pembersih diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian sholat adalah sebagai penguat atau penyucuk dari iman yang ada di hati kita. Karena syaitan adalah musuh manusia yang sesungguhnya, selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kemaksiatan. Maka dengan adanya salat ini, salat adalah sebagai penguat. Salat itu seakan-akan sebagai makanan pokok untuk iman kita. Maka dari itu orang yang selalu melalaikan salat, maka imannya adalah iman yang keropos. Orang tersebut akan gampang dibujuk oleh syaitan untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian daripada hikmah kenapa disyariatkan salat. Adapun hukum salat sendiri, salat itu hukumnya adalah wajib. Kalau seseorang telah memenuhi syarat wajibnya salat, maka dia harus melakukan salat. Syarat-syarat wajibnya salat akan kita terangkan nantinya. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasanya salat ini hukumnya adalah wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang artinya sesungguhnya salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang-orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya salat hukumnya adalah wajib adalah sangat banyak sekali. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah, fa innahum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus seorang sahabatnya, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melepas kepergian Mu'ad, beliau berkata, "Udhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah." Wahai Mu'ad, serukan kepada mereka, anjurkan kepada mereka untuk mengucapkan syahadat, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad sebagai utusannya. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat dengan apa yang telah kamu serukan, maka katakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari dan malam. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya seorang
Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkan, tunjukkan kepadaku hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khamsu shalawatin fil yaum wa lailah. Qala al-a'rabi hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu setiap hari dan malam. Orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada yang lainnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, kecuali kamu mengamalkan amalan sunnah." Ini adalah menunjukkan bahwasanya salat adalah hukumnya wajib yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang telah akil baligh. Maka dari itu semua ulama telah sepakat, telah ijma' bahwasanya salat ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang telah akil baligh, orang yang telah memenuhi syarat wajibnya salat. Maka dari itu, apa hukum daripada orang yang meninggalkan salat? Di sini ulama menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ada kalanya orang tersebut meninggalkan salat karena apa? Karena juhudan. Karena menolak, ingkar tentang wajibnya salat. Ada kalanya orang tersebut meninggalkan salat atau sembrono dengan salat bukan karena ingkar, tapi karena dia malas-malasan saja. Maka orang yang meninggalkan salat karena orang tersebut ingkar tentang wajibnya salat atau meremehkan tentang wajibnya salat, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Maka wajib bagi hakim atau bagi qadhi atau bagi imam untuk menyuruh orang tersebut untuk secepatnya bertaubat dan kembali kepada Islam. Kalau orang tersebut bertaubat atas seruan imam dan mengerjakan sholat, maka untunglah orang tersebut telah lepas dari ancaman neraka. Tapi kalau orang tersebut setelah dinasihati, setelah disuruh oleh imam untuk kembali mengerjakan sholat, tapi dia tetap tidak mau, tetap ingkar dengan wajibnya sholat, maka orang tersebut harus dihukum dan hukumannya adalah dibunuh. Dibunuh. Tapi yang melakukan hukuman ini adalah hakim atau imam atau qadhi. Tidak boleh setiap orang melakukannya. Kalau sudah dibunuh, maka karena orang tadi ingkar dengan wajibnya sholat, maka orang tadi kita hukumi sebagai orang yang murtad. Kalau sudah mati berarti dia tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita kafani, dan tidak boleh kita sholati karena orang tersebut telah keluar dari Islam. Begitu juga kalau dikubur, dimakamkan, tidak boleh dikubur bersama kuburannya orang Islam. Harus dikubur di tempat yang lain. Adapun bagi mereka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, tapi dia masih yakin bahwasanya sholat itu adalah wajib atas dia, cuma dia malas untuk mengerjakan sholat, maka orang tersebut wajib bagi seorang hakim untuk menyuruh dia untuk taubat. Untuk taubat dan untuk secepatnya melakukan sholat. Kalau setelah disuruh dan dinasihati tetap tidak mau taubat, maka orang tersebut harus dihukum dan hukumannya adalah dibunuh juga. Tapi beda dengan orang yang meninggalkan sholat tapi dia ingkar, berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat tapi dia tidak ingkar, cuma meninggalkan sholat karena malas saja. Orang yang meninggalkan sholat karena malas ini setelah dibunuh, maka dia hukumnya tetap sebagai orang yang Islam. Wajib bagi orang Islam yang lainnya untuk menguburkannya, untuk memandikannya, dan untuk mensolatkannya. Dan dia dikubur di pemakaman orang Islam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka
bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Dan agar mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Bila mereka telah melakukan hal-hal tersebut, maka mereka akan terjaga dariku hartanya dan darahnya kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah di atas Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebutkan bahwasanya orang yang mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, adalah orang yang tetap Islam. Selagi dia mengucapkan syahadat, maka dia adalah tetap orang yang Islam. Tetapi karena dia meninggalkan sholat dengan malas-malasan, maka dia harus dihukum dengan dibunuh tadi. Tapi dia hukumnya masih dalam kategori orang Islam. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah wa ma lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'ahdun 'ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Yang artinya salat 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Barang siapa yang telah mengerjakan salat 5 waktu dan tidak menyia-nyiakannya serta tidak menyepelehkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji kepadanya. Insya'a, kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya atau menyiksanya, dan jika dia mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini adalah mengenai orang yang meninggalkan salat. Jadi salat adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang paling mulia dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah mengerjakan salat dengan baik dan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Kemudian Imam Abi Suja dalam hal ini menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. As-salawatul mafrudhatu khamsun. Salat yang diwajibkan adalah 5 salat. Az-zuhru, yang pertama adalah salat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi, dan mulai waktunya salat zuhur adalah lingsirnya matahari. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu, dan akhir daripada waktu zuhur adalah jika bayangan sesuatu menyerupai sesuatu tersebut. Ba'da dziliz zawal, kecuali bayangan zawal. Jadi salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya salat 5 waktu hukumnya adalah wajib, dan ini telah menjadi kesepakatan oleh semua para ulama. Salat ini, ibadah salat adalah merupakan ibadah yang telah lama, bukan ibadah yang khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi-nabi yang terdahulu telah melakukan salat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan sesungguhnya Nabi Ismail adalah selalu menyuruh keluarganya untuk melakukan salat dan untuk membayar zakat, dan Nabi Ismail adalah seorang nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi Ismail, telah disyariatkan dan diwajibkan salat kepada manusia. Juga dalam surat Maryam ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kecilnya Nabi Isa. Beliau menceritakan, "Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya."
dan saya Isa awsani bis salati, telah diwasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat dan membayar zakat madumtu hayya, selama saya masih hidup. Maka adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengerjakan salat 2 kali. Sekali 2 rakaat ya, 2 kali. Setiap salat 2 rakaat, 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu sore. Jadi dulu sebelum ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi utusan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada beliau untuk melakukan salat 2 kali. Salat yang pertama adalah pada waktu pagi dan salat yang kedua pada waktu sore. Setiap salat 2 rakaat 2 rakaat. Hal itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'min ayat 55, "Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar." Dan sucikanlah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore dan pada waktu pagi. Ini adalah karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat 2 kali sehari. Dan setelah itu pada waktu Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat sebanyak 50 kali setiap hari. 50 kali setiap hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rasa ibanya dan karena rasa sayangnya kepada umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan diri untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat yang tadinya oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan 50 kali salat setiap hari, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 kali setiap hari, yang mana pahala dari 5 kali ini sama dengan pahala 50 kali. Bayangkan, itu semua adalah berkat jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah disyariatkan dan diwajibkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Abi Suja menyebutkan waktu salat zuhur. Jadi waktu salat 5 kali yang diwajibkan adalah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan salat-salat ini mempunyai waktu yang khusus karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap salat mempunyai waktu khusus. Salat yang pertama adalah salat zuhur. Salat yang pertama adalah salat zuhur, dan ini adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai Isra dan Mi'raj. Jadi ketika beliau selesai Isra dan Mi'raj, salat yang pertama kali dilakukan adalah salat zuhur. Beliau belum melakukan salat subuh karena ketika itu beliau belum mengetahui dan belum diajari cara salat dan waktunya kapan. Tapi salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah salat zuhur. Ketika itu malaikat Jibril datang sendiri kepada Rasulullah dan mengajarkan salat 5 waktu yang telah diserukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah kapan waktu salat-salat tersebut dan bagaimana caranya dan berapa rakaat. Maka salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah salat zuhur. Mengapa dikatakan zuhur, dinamakan zuhur? Karena salat ini adalah salat yang pertama kali keluar atau pertama kali salat yang dilakukan dalam Islam. Ya. Atau salat ini dinamakan zuhur karena salat ini adalah salat yang
dilakukan ketika waktu siang hari. Jadi banyak sekali versi jawaban tentang hal ini. Tapi kebanyakan ulama mengatakan summiya dhuhru dhuhran li'annaha awwalu sholatin dhuharat fil Islam. Karena salat ini adalah salat yang pertama kali ada dalam Islam. Baik, salat zuhur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja' di sini, waktunya adalah dimulai dari lengsernya matahari dari tengah-tengah langit, atau dinamakan dalam bahasa Arabnya waktu zawalus syams. Waktu zawalus syams, tergelincirnya. Jadi matahari kalau tepat di atas bumi, kalau tepat matahari di atas bumi, maka waktu ini dinamakan waktu istiwa. Seandainya kita menancapkan sebuah tongkat, maka di sana tidak akan ditemui bayangan. Tapi kalau matahari sedikit demi sedikit lengser atau tergelincir ke arah barat, maka akan ditemui bayangan, keluar bayangan sedikit-sedikit ke arah timur. Nah, kalau sudah lengser sedikit, tergelincir sedikit ke arah barat, maka masuklah waktu sholat zuhur, dinamakan waktu zawal. Waktu zawal. Kemudian waktu sholat zuhur ini berlangsung sampai kapan? Sampai samanya bayangan sesuatu. Jadi kalau kita menancapkan sebuah tongkat di tengah lapangan yang panjangnya 1 meter, kalau kira-kira bayangan yang berada di timur itu sudah 1 meter juga, selain bayangan zawal, maka habislah waktu sholat zuhur dan masuklah waktu sholat asar. Dan hal ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai waktu sholat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki dan bertanya tentang waktu sholat. Atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis sholati falam yarudda alaihi syai'an. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, tanya tentang waktu sholat, tapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya, malah berkata kepada orang tersebut, ishhad ma'ana sholat. Kalau gitu, sholatlah kamu bersama kami. Qala fa'aqamal fajra hina insyaqqal fajru. Maka orang tersebut sama Rasulullah SAW disuruh untuk sholat bersama beliau. Disuruh untuk sholat berjamaah bersama beliau. Ketika datang waktu subuh, maka Rasulullah SAW melakukan sholat subuh ketika datanglah fajar. Fa'aqamal fajra hina insyaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dhan. Ketika itu, orang yang bertanya ini adalah orang yang ahli kebintangan, orang yang mengetahui waktu dengan baik. Maka salat pertama yang dia lakukan bersama Rasulullah adalah salat fajar, salat subuh. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan salat subuh yang mana keadaan masih gelap. Kan waktu itu kan belum ada lampu listrik, belum ada lilin, belum ada apa-apa, sehingga kalau ada orang yang menengok kepada orang yang ada di sebelahnya, maka tidak jelas raut mukanya. Masih gelap. Summa amarahu fa'aqama bidzuhri hatta hina zalati syamsu. Dan kemudian orang tadi masih mengikuti Rasulullah SAW sehingga sampai salat zuhur datang. Kemudian dia salat berjamaah bersama Rasulullah SAW salat zuhur ketika matahari telah waktu zawal, telah lingsir ke arah barat. Wal qa'il yaqulu qad ittasafa an-nahar wa huwa kana a'lamu minhum. Dan orang yang bertanya tadi berkata, "Ya Rasulullah, sekarang sudah tengah-tengah siang." Maka mereka melakukan salat zuhur ketika sudah tengah-tengah siang.
Summa amarahum fa'aqama bil asri wa syamsu murtafi'atun. Kemudian orang tersebut masih bersama Rasulullah melakukan salat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika datang salat asar, maka mereka salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu matahari masih tinggi. Summa amarahu bil maghrib hatta waqa'ati syamsu. Kemudian orang tersebut masih berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat maghrib ketika matahari terbenam. Summa amarahu fa'aqamal isya hina ghaba syamsu. Kemudian orang tersebut masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya ketika mega merah telah tidak ada. Summa akharal fajra minal ghad. Kemudian hari kedua orang tadi masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta insarafa minha wal qa'il yaqul qad tala'at syamsu aw kadat. Ketika itu pada hari yang kedua orang tersebut berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah salat subuh, dan hampir saja seakan-akan matahari telah terbit. Summa akhara dhuhra hatta kana qariban min waqtil asri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kedua ini mengakhirkan salat zuhur sampai kurang sedikit saja masuk waktu salat asar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asar sampai seakan-akan matahari itu telah tinggal merah-merahnya saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah pada hari yang kedua ini salat maghrib ketika mega merah mau habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya ketika malam telah hampir sepertiga malam telah habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut memanggil orang yang bertanya tadi, "Wahai orang yang bertanya, di manakah kamu?" "Saya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Waktu di antara dua waktu ini adalah waktu salat. Jadi pada hari yang pertama saya salat dengan kamu itu adalah permulaan waktu, dan pada hari kedua saya salat dengan kamu ini adalah akhir daripada waktu." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan secara gamblang kepada umatnya kapan awal waktu sholat dan kapan habisnya waktu sholat. Untuk sholat zuhur, waktu sholat zuhur dimulai dari kapan? Dari tergelincirnya matahari, dari zawalnya matahari, lengsernya matahari dari tengah-tengah langit, maka mulai masuk waktu zuhur, dan habis waktu zuhur jika bayangan sesuatu sama panjangnya dengan sesuatu tersebut. Kalau sudah gitu maka habislah waktu sholat zuhur. Dan hal ini telah diterangkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru." Waktu salat zuhur adalah jika matahari telah tergelincir sedikit ke barat, kemudian habis. Waktu tersebut akan tetap sampai bayangan seorang laki-laki sama dengan panjangnya. Kalau sudah gitu maka habislah waktu salat zuhur. Akan tetapi perlu diketahui, mengerjakan salat memang benar. Waktu zuhur mulai dari zawal sampai bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Tapi di antara waktu tersebut, waktu yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling utama untuk melakukan sholat adalah awal waktu. Jadi waktu yang paling pertama itu adalah waktu yang paling utama untuk melakukan sholat. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika seorang sahabatnya bertanya kepada beliau, "Ayu a'mali afdal?" Perbuatan atau amal ibadah apa yang paling baik wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Salat di permulaan waktu. Jadi salat di permulaan waktu adalah waktu yang paling mulia untuk mengerjakan salat, dan itu adalah pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Dan ini adalah dinamakan waktu fadilah. Setiap waktu fadilah yang dimiliki oleh setiap waktu sholat adalah waktu yang pertama kali.
Ketika masuk azan salat asar, maka masuklah waktu fadilah. Waktu fadilah ini berlangsung, waktunya adalah waktu yang cukup untuk masuk kamar mandi, untuk kencing, untuk toharo, berwudu, mandi, untuk memakai pakaian, terus untuk melakukan sholat qobliyah, terus melakukan sholat asar misalnya, terus melakukan setelah itu maka habislah waktu fadilah. Jadi waktu fadilah adalah waktu pertama kali waktu sholat. Kapan habis waktu fadilah ini? Waktu fadilah ini akan habis kira-kira kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk melakukan toharoh secara lengkap, terus untuk melakukan satrul aurah, terus untuk melakukan salat ba'diyah, qobliyah, terus untuk melakukan salat fardu, terus melakukan salat ba'diyah. Setelah itu maka habislah waktu fadilah. Adapun waktu asar adalah insyaallah untuk waktu asar ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji akan selalu mendapat ridha dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan dari beberapa pendengar. Pertanyaan pertama adalah dari seorang pendengar kita yang berasal dari Perumnas Cirebon yang tanya, Ustadz, apa perbedaan antara madhi dan wadhi? Wadhi dan madhi ya. Madhi sebagaimana yang sering kita sebutkan adalah air yang keluar dari kemaluan, yang mana air tersebut adalah seperti bentuknya seperti lendir dan warnanya putih, bening, dan kebanyakan air tersebut keluar ketika orang tersebut syahwat, namanya madhi. Adapun wadhi, pakai wawu, wadhi adalah air keruh, warnanya itu keruh. Kalau dalam bahasa Jawanya itu butek ya, keruh. Yang mana air ini kebanyakan keluar kalau seseorang mengalami rasa capek sehabis kerja keras gitu ya, atau sehabis mengangkat sesuatu yang berat, capek, merasa capek, tubuhnya capek, maka dia akan keluar wadhi, kebanyakan keluar setelah tidur atau setelah istirahat, setelah kerja yang sangat capek akan keluar wadhi. Tapi kalau madhi adalah kebanyakan keluar ketika orang tersebut syahwat, Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada orang yang sakit diabetes, basah badannya, luka terus, najisnya enggak terkontrol, jadi susah bersuci, apakah masih dikenakan kewajiban sholat? Kewajiban sholat seperti yang saya katakan tadi adalah wajib untuk dilakukan bagi setiap orang yang mukallaf. Orang yang sudah baligh, akil dan mukallaf wajib untuk melakukan sholat tanpa terkecuali. Selagi akal orang tersebut masih ada, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Kalau dia tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, maka secara duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka secara terlentang. Kalau tidak terlentang, yang penting selagi akalnya masih ada, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Bagaimana cara dia tohar atau bersuci? Dia dalam keadaan seperti ini, maka dia bersuci sebisanya. Dia bersuci sebisanya. Misalnya dia kena beser, kena penyakit beser, maka dia seperti yang telah kita terangkan, maka dia ya kalau datang waktu sholat, maka cepat-cepat dia melakukan suci, mensucikan semua tubuh dia, terus cepat-cepat dia menutup kemaluannya, lalu langsung sholat. Menutup kemaluannya sekiranya najisnya tidak keluar dari kemaluannya, langsung melakukan sholat secepatnya. Tidak boleh ditunggu-tunggu, langsung mengerjakan sholat setelah dia melakukan
sesuci atau melakukan toharoh. Jadi setiap sholat dia mencuci semua tubuhnya, terus tempat bagian yang najis itu disucikan, terus dibalut secara rapat. Setelah itu langsung mengerjakan sholat tanpa harus, tidak boleh ditunda, langsung harus melakukan sholat. Terus untuk pertanyaan berikutnya, saya tidak paham tentang pertanyaan dari Mas Dani dari Saudi. Insya Allah bisa diperjelas lagi pertanyaan ini. Insya Allah dalam kajian kita yang akan datang akan kita jawab. Mudah-mudahan kajian yang telah kita kaji untuk malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sholat yang telah kita lakukan diterima dan mendapatkan ridhonya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.